Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas soal terkait dengan P10 strip 11, E11 strip 12, dan P11 strip 4. Nah, untuk yang pertama ini P10 strip 11, di mana diketahui bahwa PAM Corporation itu membayar tunai sebesar 1.550.000 70% kepemilikan saham biasa Sun Corporation yang beredar pada tanggal 2 Januari 2016. Nah, ekuitas Sun ini tuh 1 juta saham biasa 600.000 laba ditahan. Kemudian pada bulan Desember, Sun menjual persediaan barang pada PAM dengan laba $100.000, harga jualnya $240.000 dan biayanya $140.000. Semua barang itu dimasukkan ke dalam persediaan PAM pada tanggal 31 Desember 2016. Kemudian Sun membayar dividen sebesar $100.000 pada tahun 2016 dan pengurangan penerimaan dividen itu sebesar 80%, kemudian tarif pajak penghasilannya 34%, dan pendapatan terpisah pajak dari PAM dan Sun itu sebagai berikut. Diketahui pre-tax income-nya PAM 1 juta dan Sun itu 400.000. Yang pertama, kita harus menentukan pajak penghasilan terutang tahun 2016 dan beban pajak penghasilan untuk PAM dan Sun. Nah, pertama kita mencari goodwill-nya dulu. Jadi investment cost-nya tadi 1.155.000, kemudian implied total fair value-nya itu 1.550.000 dibagi dengan 70% kepemilikannya sehingga 1.650.000. Kemudian dikurangi dengan book value dari Sun itu sebesar 1.600.000. Ini dari 1 juta ditambah 600, sehingga goodwill-nya itu 50.000. Kemudian yang pertama tadi menentukan penghasilan terutang. Di sini untuk tax on operation income dari PAM itu 340.000, ini dapat dari 1 juta, ini yang pre-tax income-nya tadi dikalikan dengan tax-nya tadi 34%, sehingga hasilnya 340.000, dan Sun 400.000 kali 304 dikali 34%, sehingga hasilnya 136.000. Kemudian tax on dividend received itu 100.000 dikalikan dengan kepemilikannya 70%, kemudian dikalikan 20% taxable dan 34% tax rate, sehingga hasilnya untuk PAM itu 4.760. Sehingga untuk income tax currently payable itu PAM sebesar 344.760 dan Sun itu 136.000. Dan untuk deferred tax on undistributed income itu 4.664, ini mengurangi, ini dapat dari 98.000 dikalikan dengan 70%, kemudian 20% taxable, 34% tax rate. Kemudian untuk deferred tax asset on unrealized inventory itu profitnya 100.000 dikali 34%, sehingga hasilnya 34.000. Kemudian untuk income tax expense itu totalnya itu tadi PAM jumlahnya $340.096 dan untuk Sun itu $102.000. Nah, yang kedua kita menghitung pendapatan PAM dari Sun. Di sini equity pada Sun itu 400.000 dikurangi 102.000 tax dikalikan dengan kepemilikannya 70%, sehingga hasilnya 208.600. Kemudian unrealized inventory profit, jadi ini mengurangi 70.000 didapat dari 100.000 kali 70%, sehingga income dari Sun itu jumlahnya 138.600. Kemudian yang ketiga itu laporan laba rugi konsolidasi PAM dan Sun, mana PAM Corporation dan subsidiary-nya itu penjualannya itu 9.760.000 didapat dari 10 juta dikurangi dengan 240.000. Kemudian untuk cost of sale-nya itu 5.100.000 ditambah 100.000 dikurangi 240.000, sehingga hasilnya 4.960.000, sehingga gross profit-nya itu 4.800.000. Kemudian operating expense-nya itu 3.500.000 dan income before income tax and non-controlling interest itu 1.300.000 dikurangi dengan income tax-nya itu 340.096 ditambah 102.000.
sehingga hasilnya 442.096 dan total consolidated income-nya itu 857.904. Kemudian ini dikurangi dengan non-controlling interest share-nya itu 59.400, kemudian sehingga controlling share of NI-nya itu 798.504. Nah, kemudian untuk P11 strip 4, di sini diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, Ahmad Corporation itu mengakuisisi 90% kepemilikan di Sanur Corporation dengan uang tunai itu sebesar $950.000 ketika nilai buka aset bersih Sanur sama dengan nilai wajar. Ekuitas Sanur itu terdiri dari 500.000 saham biasa dan 250.000 laba ditahan. Kemudian saldo percobaan penyesuaian kooperatif untuk Ahmad dan Sanur itu sebagai berikut. Di sini sudah ada. Kemudian untuk informasi tambahan, di sini Ahmad menggunakan metode ekuitas tidak lengkap yang tidak memperhitungkan keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi antar perusahaan. Yang kedua, Sanur menjual tanah seharga 50.000 kepada Ahmad itu 70.000 pada tahun 2016. Kemudian yang ketiga, Sanur menjual barang dagangan seharga 20.000 pada Ahmad seharga 30.000 pada tahun 2016 dan Ahmad menjual barang dagangan seharga 50.000 ke Sanur seharga 80.000. Separuh dari persediaan ini terjual pada tahun 2016. Nah, di sini kita harus menentukan, mencari dari teori tradisional, teori perusahaan induk, dan teori entitas. Yang pertama kita cari goodwill-nya dulu, di mana investment in Sanur itu untuk parent company teori atau perusahaannya induk itu atau teori perusahaan induk itu investment in Sanur 990.000. Kemudian fair value dari 90% itu 675.000 sehingga goodwill-nya 350.000. Kemudian untuk entity teori itu investment in Sanur sebesar 1.100.000 dan fair value of identifiable net asset itu 750.000 sehingga goodwill-nya 350.000. Kemudian share of Sanur income itu 72.000 dikurangi dengan unrealized profit in ending inventory from downstream sale itu 20.000. Kemudian dikurangi unrealized profit in ending inventory from downstream sale itu 15.000 didapat dari 30.000 dikalikan dengan 50% dan dikurangi lagi dengan unrealized profit in ending inventory from upstream sale itu 4.500 dapat dari 10.000 dikali 50% kali 90% sehingga income from Sanur itu 32.500. Nah, di sini untuk mencari income statement-nya di sini ada traditional theory, parent company theory, dan entity theory. Pada tahun 2016 di sini selnya 1.500.000, kemudian cost of sale-nya ada 800.000 ini mengurangi sehingga gross profit-nya itu 700.000, kemudian dikurangi lagi dengan expense-nya 240.000, kemudian dikurangi dengan unrealized profit in ending inventory from downstream sale-nya itu 15.000, ini dari 30.000 kali 50%. Kemudian di sini ada unrealized profit in ending inventory from upstream sale offline, jadi tanahnya itu 70.000 dikurangi 50.000 dikali 100%. Di sini untuk tradisional 20.000, untuk company teori itu 18.000 karena di sini dikalikannya 90% dan untuk entity teorinya 20.000. Kemudian unrealized profit in ending inventory from upstream sale dari inventory itu di sini 30.000 dikurangi 20.000 kemudian dikalikan 50% dikali 100% itu tradisional 5.000, kemudian yang dari company teori itu 4.500 karena dikalikan 90% dan yang entity itu 5.000. Kemudian untuk non-control interest share itu 5.500 didapat dari 80.000 dikurangi 25.000 dikalikan dengan 10%. Kemudian di sini untuk company-nya, untuk company teorinya itu 8.000 karena didapat dari 80.000 dikalikan 10-nya. Kemudian untuk consolidated income-nya itu total 414.500. Dan di sini untuk total consolidated income itu $420.000.
Kemudian allocated to controlling stockholder itu 414.500. Tuh, kemudian di sini kita mencari return earnings-nya tahun 2016. Di sini juga ada dari 3 teori, yaitu tradisional, parent company, dan entity teori. Pertama, return earnings Desember 31 2015 itu 650.000, kemudian ditambah dengan consolidated net income-nya itu 414.500, dan ditambahkan lagi dengan di sini net income to controlling stockholder itu sama 414.500, sehingga totalnya 1.064.500, 1.064.500, dan 1.064.500. Jadi semuanya ini sama. Kemudian dikurangi dengan dividen to controlling stockholder-nya itu 80.000, sehingga return earnings di tanggal 31 Desember 2016 itu 984.500. Kemudian untuk mencari balance sheet pada tanggal 31 Desember 2016 itu asetnya cash 59.000, kemudian account receivable-nya 140.000, inventory-nya 325.000 untuk traditional teori, kemudian untuk parent company 325.500, dan untuk entity itu 325.000. Lainnya ini tradisional 1.080.000, parent company 1.082.000, dan entity sama yaitu 1.080.000. Kemudian building net-nya itu 500.000, equipment net-nya 780.000, dan goodwill-nya di sini 315.000 untuk tradisional dan parent company. Kemudian untuk entity itu 350.000, sehingga total asetnya 3.199.000, 3.201.500, dan 3.234.000. Kemudian untuk liability itu account payable-nya 116.000, non-control interest-nya 101.500, dan total liability-nya 217.500. Kemudian stockholder equity-nya, capital stock-nya 2 juta, dan return earnings-nya itu 984.500, kemudian non-controlling interest-nya 98.500, dan di sini 133.500. Sehingga untuk total stockholder equity itu 3.083.000, 2.984.500, 3.118.000, 3.118.000. Dan total equity-nya itu 3.199.000, kemudian 3.201.500, dan 3.234.000. Nah, kemudian yang terakhir yaitu P11 strip 12. Di sini diketahui pada tahun 2016 Popson dan Tin Fund Corporation itu menciptakan Liber, sebuah PIE dengan 25% bunga dari masing-masing. Pop memenuhi syarat sebagai penerima manfaat utamanya. Selama 2017, Liber melaporkan laba bersihnya itu 1 juta dan mengumumkan dividennya 300.000. Nah, yang pertama itu ditanya bagaimana setiap perusahaan melaporkan dan mengungkapkan laporan laba rugi mereka. Nah, sebagai penerima manfaat utama, maka POP itu harus menyertakan Liber dalam laporan keuangan konsolidasinya. Selain itu, POP harus mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas kepentingan variabel entitas, kemudian nilai tercatat dan klarifikasi aset konsolidasi yang merupakan jaminan untuk kewajiban entitas kepentingan variabel, dan kemudian kurangnya jaminan jika kreditor dari entitas kepentingan variabel kredit dari penerima utama. Kemudian Sun, Tin, dan Fan tidak akan mengkonsolidasi Liber karena mereka bukan penerima utama. Seperti dalam konsolidasi tradisional, hanya satu perusahaan yang mengkonsolidasi anak perusahaan. Namun karena Sun, Tin, dan Fan memiliki kepentingan yang signifikan, maka mereka harus mengungkapkan yang pertama sifat keterlibatannya dengan entitas kepentingan variabel dan kapan keterlibatan itu dimulai, kemudian sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas entitas kepentingan variabel, dan yang terakhir exposure, kerugian maksimum ke perusahaan sebagai akibatnya keterlibatan dengan Liber sebagai PIE. Nah, Sun, Tin, dan V ini memperhitungkan investasinya itu menggunakan metode ekuitas. Kemudian yang kedua ini menentukan pendapatan dari investasi yang akan dicatat masing-masing perusahaan. Jadi di sini
Kita carinya itu dari 25% dikalikan dengan 1 juta, sehingga hasilnya 250.000 dolar. Sekian penjelasan dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.